Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan dikenal sebagai kota santri yang banyak menyimpan mutiara kehidupan masyarakat, yaitu kiai yang selalu menjadi panutan sekaligus menjadi pengayom masyarakat. Pasuruan memiliki banyak sosok kiai yang sebagian namanya harum dan sangat dikenal oleh masyarakat Pasuruan, bahkan dikenal di Nusantara. Nah, berikut ini kisah karomah Kiai Haji Abu Ammar. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Nama lengkapnya Abu Ammar Khotib, lahir pada tanggal 20 Agustus 1911 di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah desa yang sangat terpencil kala itu, jauh dari hingar-bingarnya kehidupan modern. Beliau satu masa dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang lahir tahun 1914. Usia Kiai Haji Abu Ammar 3 tahun lebih tua dibanding Kiai Haji Abdul Hamid. Oleh karena itu beliau sering bertemu dan bersahabat. Kiai Haji Abu Ammar lahir di tengah-tengah keluarga yang taat beragama dari komunitas petani di Desa Tambak Rejo, Pasrepan, yang cukup dingin lagi segar udaranya. Tambak Rejo kini masih tak banyak berubah. Desa terpencil yang tidak banyak berubah ini masih tampak sisa-sisa kehidupan masyarakat yang petani nan sederhana. Karena kehidupan desa yang miskin kala itu menyebabkan sebagian warganya mengambil jalan sesat dalam mencari rezeki Tuhan. Dari desa ini lahir orang-orang yang berperangai keras, mencuri, berjudi, dan kejahatan yang serupa banyak mewarnai kehidupan kelam Desa Tambak Rejo. Jalan yang menghubungkan Desa Tambak Rejo dengan desa-desa tetangga dikenal tidak aman. Banyak begal berkeliaran pada siang maupun malam hari, sehingga warga desa itu takut untuk pergi ataupun masuk desa. Di desa inilah Abu Ammar kecil lahir dari pasangan suami istri yang bernama Nyai Suroti, keturunan kerajaan Sumeneb, Madura, dan dari seorang laki-laki bernama Kiai Haji Khotib bin Minhaj. Kiai Abu Ammar menghabiskan belajarnya dari satu pesantren ke pesantren lain. Di usianya yang masih belia, beliau telah belajar di pondok pesantren Podo Katon yang diasuh Mbah Kiai Haji Nur Salim, dan berturut-turut nyantri di kebun candi yang diasuh Mbah Syukur selama 2 tahun. Selanjutnya menimba ilmu di pondok pesantren Sidogiri yang diasuh Kiai Nawawi bin Nur Hasan, lalu melanjutkan ke pondok pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, menimba ilmu kepada Mbah Khojin. Di usianya yang makin matang, akhirnya beliau mondok di Lasem, Jawa Tengah, Ngangsu Kaweruh, kepada Mbah Maksum. Oleh karenanya tak heran jika beliau adalah sosok panutan yang alim dan sangat dekat di hati masyarakat, sehingga hari-harinya selalu menjadi tumbuhan dan didatangi masyarakat untuk meminta doa, wejangan, dan belajar ilmu agama. Beliau juga pernah menjadi seorang kepala desa, bahkan mendapat penghargaan Kalpataru dari Presiden tahun 1985. Kiai Haji Abu Ammar Khotib sosok yang sangat sabar kepada setiap orang dan tamu yang banyak datang ke rumahnya. Semua tamu dapat jamuan makan baik siang maupun malam. Beliau sendiri yang melayaninya.
bahkan menyiapkan uang saku. Bahkan beliau sering mengirim makanan dan buah-buahan kepada warga desa dengan mobil pick-up yang disopiri sendiri, semata untuk membantu warganya. Beliau khawatir dengan kemiskinan menyebabkan warganya gelap mata dan melakukan kejahatan. Bahkan yang paling ditakuti beliau adalah pindah agama. Aku bagi-bagi panganan duduk polahe kakean donya, namung kanggo nyelametake menungso saka kelakuan angkara lan murtad, kata Kiai kepada anak-anaknya. Penghormatan kepada guru, terutama kepada para habaib, juga bagian sikap yang dilakukan oleh Kiai Haji Abu Ammar. Setiap habaib yang datang ke rumah beliau langsung disambut dengan hamparan karpet merah yang terbentang dari kaki habaib menuju rumah beliau. Demikian pula penghormatan kepada setiap gurunya. Mbah Abu Ammar rela berjalan atau ngesot karena bakti takdimnya kepada Habib Ali Kuitang Jakarta. Hampir setiap minggu beliau datang berkunjung ke Kuitang. Pada suatu hari, Mbah Abu Ammar ke rumah gurunya, yaitu Kiai Haji Damanhuri di Batu Ampar, Madura. Beliau berjalan ngesot mendekati dalam gurunya. Sewaktu ngesot, beliau terlihat gurunya. Serta merta sang guru mempersilahkan untuk berdiri saja. Karena diperintah berdiri, maka akhirnya Mbah Abu Ammar memberanikan diri untuk berdiri. Kemudian tak berselang lama, Kiai Haji Damanhuri masuk ke dalam rumahnya. Setelah mempersilahkan muridnya berdiri, lama sekali sang guru tidak keluar lagi dari dalam rumahnya, hingga akhirnya beliau baru teringat bahwa muridnya, yakni Abu Ammar, berdiri di luar rumah. Beliau melihat santrinya itu. Sang guru terkejut dan menyuruh santrinya itu untuk segera masuk ke dalam rumah. Akhlak Abu Ammar kepada kedua orang tuanya juga dapat menjadi contoh. Diceritakan bahwa ibunda Abu Ammar terkenal bawel, sehingga tak jarang Abu Ammar menjadi bulan-bulanan omelan sang ibu Nyai Suroti. Tetapi omelan sang ibu tetap beliau dengarkan sebagai ajaran dan ujaran yang berharga kelak di kemudian hari.